Saya Ilya Fajar Maharika. Mungkin banyak orang menganggap nama Ilya Fajar Maharika itu agak aneh begitu. Tapi saya selalu mengingat ini sebagai karunia dari orang tua yang kreatif gitu. Dan saya di bidang arsitektur, kalau dalam guru besar yang SK yang saya terima di bidang ilmu arsitektur. Misi terbesar saya adalah barangkali ada dua hal. Yang pertama adalah untuk memastikan ada translasi dari teori-teori yang sudah berkembang di dunia maju, yang to some extent maturity itu sudah ada di sana. Walaupun kita tahu mereka juga bergulat dengan beragam narasi, tapi menjadi penting untuk itu ditranslasikan dalam konteks Indonesia. Dan ini lantas menjadi misi pribadi saya untuk bisa betul-betul mengembangkan ranah keilmuan di sini. Nah, yang kedua adalah lagi-lagi translasi, tapi di level bagaimana itu bisa dijadikan media belajar bagi mahasiswa, sehingga kemerdekaan untuk menjadi school of thought bagi mahasiswa. Jadi bahwa bersekolah itu lantas mengembangkan pemikiran, bukan sekedar bersekolah begitu kira-kira. Itu menjadi penting. Saya di Jerman beserta dengan istri yang juga sekolah. Kami membawa 2 orang anak. Waktu itu istri pergi duluan ke Jerman dan meninggalkan anak 2 orang itu ke saya. Salah satunya umur 8 bulan. Jadi mohon maaf, 82 hari. Barangkali yang paling berkesan bagi saya adalah studi ini dimulai dari kesabaran seorang ayah mungkin gitu. Ketika harus memelihara bayi kecil itu. Saya ingat betul, saya suka musik klasik, dan kemudian sambil saya belajar untuk mempersiapkan studi doktoral saya, si Adi, yang namanya Adi, itu saya letakkan di kasur gitu, dan kemudian saya nyetel CD klasik begitu, dan kemudian saya belajar di situ sambil ngomong, dan itu hampir setiap hari saya lakukan seperti itu. Jadi itu peristiwa yang menjadikan studi doktoral kami itu bagi kami itu suatu peristiwa yang luar biasa besar, karena lantas kita bertemu dengan banyak orang dengan cara yang berbeda. Kita harus menegosiasikan betul-betul antara kepentingan studi saya dan istri dan kepentingan anak yang masih 8 bulan dan 5 tahun itu. We support each other gitu. Kita saling mendukung dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Dia sangat disiplin, saya tidak terlalu disiplin, tapi berusaha untuk mendisiplinkan diri. Dia mungkin dari sisi kreativitas selalu akan minta pendapat saya dan seterusnya. Jadi that's life. Gitu. Saya sangat menyadari bahwa kata-kata itu selalu menjadi sebuah proses reduksi dari substansi. Contoh misalnya, ketika saya mengatakan saya cinta kamu, begitu, Retno Danarti, maka sebetulnya itu adalah reduksi dari apa yang terjadi, yang ada di benak saya, ada di hati begitu. Bagaimana tubuh ini merinding kalau menyampaikan itu, bagaimana mata ini kemudian berkaca-kaca karena semua flashback episode kehidupan itu seakan-akan tuh muncul. Yaitu saya tidak mengharapkan kamu, Retno, paham seluruhnya dengan shortcoming of the words itu.
tapi moga-moga bisa dirasakan. And we live together with that.